Perkenalkan dulu, ini kayaknya sama kayak 2019 ya di sini ya, di Dana. Jadi saya masih di Blibli dari 2019 waktu sharing-sharing di Dana. Saat ini sebagai technical architect di Blibli dan part of research and development. Jadi kalau nanya-nanya ke saya tentang softwarenya di Blibli kayak gimana, saya nggak ngerti. Karena saya nggak develop si produknya, lebih ke di tim R&D-nya. Jadi timnya itu lumayan banyak, mungkin sekarang developernya ada 500 orang, jadi banyak banget. Dan saya di Blibli sejak 2015 dan memang udah bagian dari part of R&D timnya. Oke, sebelum saya sharing, saya mau konfirmasi dulu. Kalau saya kepleset ngomong, itu tidak mewakilkan Blibli ya. Jadi tolong jangan di mention nih Blibli Eko ngomong kayak gini gitu, bener nggak gitu, jangan gitu. Jadi ini semua opini pribadi saya gitu ya, nggak dibayar juga sama Blibli, nggak gitu ya. Jadi ini murni opini saya dan sharing session saya. Dan ini juga sudah di-approve ya sama bos saya. Jadi sebelum saya sharing ini udah di-approve dulu. Beberapa ada yang dihapus materinya karena nggak disetujuin sama bos saya. Oke. Di awal saya mau sharing dulu tentang the biggest Java complaints. Kalian mungkin udah tahu juga. Mungkin di sini ada yang nyesel tiap hari coding Java. Ada, kan? Banyak ya. Atau mungkin kalian sengaja ke sini ya, biar nanti pulang ke kantor, nih kita harus pindah dari Java gitu ya. Oke, saya kasih 3 yang sering banget dikomplain tentang Java. Dan ini memang sampai sekarang pun jadi komplain yang paling utama. Kalau kita ngomong sama teknologi lain, kayak Golang atau yang sekarang mungkin Rust, ini pasti 3 ini yang dibully. 3 hal ini. Yang pertama, wasteful memory usage. Memorinya boros. Tadi kan udah diliatin ya sama mana? Sama Edwin ya. Spring Boot 200 mega, Hello World loh. PHP Hello World kayaknya nggak nyampe segitu lah. Lebih baik pakai PHP kan berarti kan. Itu Hello World aja butuh 200 mega. Ya Quarkus masih 50 mega lah ya. Kalau misalnya Golang harusnya lebih kecil lagi. Jadi dari awal memang udah nggak bisa harus diterima gitu ya. Kalau di Java itu udah pasti memorinya boros banget. Nah, aneh juga ya kenapa masih banyak orang yang pakai Java. Padahal boros banget. Nah, yang kedua, slow startup time. Di sini ada yang banding-bandingan, startup time Java berapa detik gitu. Nanti kalau ada orang Golang datang, orang Rust datang, udah kita mundur gitu ya. Karena nggak bisa ngejar si kecepatan mereka. Mereka dalam hitungan milisecond udah nyala aplikasinya. Java ya kayaknya mungkin bisa ngerokok dulu gitu ya. Ngopi dulu gitu ya. Baru nanti aplikasinya bisa nyala. Jadi memang itu udah komplain dari lama. Terutama waktu dulu saya 2009, 2010 ya. Saya sempat handle aplikasi, di sini ada yang masih kenal namanya Library. Nggak ada ya? Beda zaman berarti ya? Edwin, Hendy udah masih tahu tuh, Library. Itu dulu saya waktu restart itu butuh waktu 10 menit. Itu bayangin aja saya ngerestart, aduh ada perubahan dikit, title, ubah, restartnya 10 menit. Lama banget, bisa ngopi dulu, bisa ngapain dulu gitu ya. Jadi sebenarnya enak sih, jadi nggak banyak kerja gitu ya. Cuma kan jatuhnya lama banget itu developmentnya gitu. Mending PHP aja kayaknya refresh jalan gitu ya. Oke, ini yang ketiga, yaitu time to peak performance. Jadi kalau aplikasi Golang atau aplikasi yang Rust dan lain-lain itu pertama nyala udah langsung siap. Jadi kalau tinju, tank gitu ya, langsung bisa berantem. Kalau Java enggak, udah tank ronde, tar dulu, pemanasan dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung tinju main. Itu hampir udah pasti dipastikan kalau kita pakai Java. Dan ini 3 ini adalah hal yang nggak bisa dipungkiri kalau kita pakai Java. Nah, jadi ngapain kita pakai Java lagi gitu ya? Udah saatnya kita nanti pulang ke kantor, kita harus pindah dari Java gitu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau teman-teman di sini coba jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya simpel. Kalau kita bikin satu aplikasi pakai Java, terus kita mau deploy. Terus si DevOps-nya nanya, ini butuh CPU dan RAM-nya berapa? Gimana jawabnya? Bingung kan? Sebanyak-banyaknya gitu ya. Minimal sama kayak laptop saya gitu. Kenapa? Karena di laptop saya jalan gitu. Orang Java kalau ditanya ini pasti bingung jawabnya apaan. Jadi dia nggak bisa nentuin ini butuh CPU berapa, butuh RAM berapa gitu ya. Coba dijalanin di RAM 2 GB, jalan. Jalanin di RAM 4 GB,
jalan juga kepake 4 giganya. Itu sebetulnya berapa? Nggak tahu. Nah ini problem developer Java gitu ya. Untungnya saya bukan motivator kripto ya. Kalau nggak saya bilang TLOL gitu. Nah jadi ini yang nggak bisa kita jawab ketika kita develop aplikasi Java. Itu problem utamanya. Oke. Nah kenapa? Ini sebenarnya berhubungan sama si Java memory problem. Jadi yang pertama tadi ya, Java memory problemnya. Jadi memorinya boros. Nah sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti, itu di awal mikir boros Java tuh. Masa running Hello World aja 200 mega, buat apaan gitu ya. Balikin cuma tulisan Hello World doang, butuh waktu 200, butuh RAM 200 mega. Nah padahal kebanyakan developer Java, sayangnya orang Java biasanya, kenapa mereka pakai Java itu karena di kantornya udah pakai Java gitu ya. Kalau disuruh milih mungkin mereka nggak akan pakai Java gitu. Nah waktu saya masuk juga udah pakai Java ya mau gimana gitu ya. Masa mau saya ganti satu perusahaan kan nggak bisa juga gitu. Nah rata-rata orang yang belajar Java kecemplung gitu ya. Mereka akhirnya nggak sadar belajar low level si Java memory itu kayak gimana cara kerjanya. Makanya dari awal mereka nggak tahu ketika nentuin si memorinya. Oke. Jadi problem dengan Java memory management itu, ini bisa diklik nggak ya? Tapi nggak kelihatan ya. Jadi di JVM heap ya, artinya penggunaan memorinya, itu kita bisa menentukan maksimum dan minimum memorinya. Nah, tapi problemnya adalah kita nggak tahu real memorinya berapa. Di awal waktu kita nyalain aplikasi, oke saya minta aplikasi ini 2 giga. Pertamanya langsung 2 giga tuh habis. Pertanyaannya ini aplikasi beneran pakai berapa sih? Saya nggak tahu. Karena apa? Karena dari awal udah langsung 2 giga dipakai. Tadi yang Spring Boot tadi nyala 200 mega langsung. Kita nggak tahu sebenarnya Spring Boot-nya butuh berapa. Kenapa? Karena dari awal memang nggak ketahuan si memorinya. Ini contohnya. Ada yang ini. Ini adalah salah satu perbandingan yang kemarin rame tuh. Satu bank pindah dari Java ke Rust gitu ya. Dia ngebandingin antara si Java dan Rust. Kelihatan perbandingannya? Jangan lihat memorinya ya. Ini udah jelas nih kalah telak nih. Ini 4 giga nih 8 mega gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau ini aplikasi benar ini Hello World mudah-mudahan gitu ya. Tapi kayaknya enggak sih. Nah tapi kalau kita perhatikan ada yang aneh nggak dari memori ini? Stabil kan? Aneh. Kok bisa gitu ya memorinya stabil? Kayaknya diceplokin data sebanyak apapun stabil gitu ya. Bagus dong stabil gitu ya. Kalau ini kan naik turun nggak jelas gitu ya. Nah kalau ini stabil. Nah problemnya apa? Problemnya yang tadi dibilang di awal. Nah kalau kita udah set maksimumnya, dia akan stabil di maksimum. Jadi kalau mungkin di bank tersebut, dia pakai maksimumnya hampir 4 giga lah di sini. Jadi stabil 4 giga. Jadi dipikirnya ini kayaknya boros memori gitu. Karena di awal udah dikasih 4 giga. Jadi dia beneran nggak tahu penggunaannya tuh berapa. Nah itu problemnya. Di aplikasi yang tidak punya heap, kayak contohnya Rust atau Golang, itu mereka real memorinya kelihatan. Jadi kita bisa tahu beneran waktu kita nyalain aplikasinya butuh berapa. Karena kita bisa lihat real memorinya. Kalau di Java kita bingung, berapa nih penggunaannya. Nah itu problem di Java. Jadi gimana caranya? Rewrite ke Rust aja semuanya. Nah, problemnya adalah kalau kita di company kan nggak bisa ya. Yaudah kita, nih si A pakai Rust, kita pindah aja ke Rust. Gimana caranya 500 orang pindah semua ke Rust gitu ya. Ada ratusan aplikasi mau dipindahin ke Rust semua gimana caranya. Ini butuh komitmen satu perusahaan untuk pindah ke Rust gitu ya. Nanti jangan-jangan pas pindah ke Rust sebagian orang resign gitu ya. Karena nggak mau pakai Rust gitu. Kan kita nggak bisa juga. Nah jadi kita harus nyari cara gimana caranya kita pindah dari Java tapi nggak terlalu riskan lah. Nggak terlalu banyak makan waktu lah istilahnya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah gimana sih Java itu cara kerjanya. Ini adalah Java memory model ketika kita ngeset heap. Jadi kalau teman-teman set heap contohnya 4 giga, maka dari awal sampai akhir itu langsung kepake untuk ini, 4 giga. Nah sebenarnya kalau kita lihat low levelnya, itu dibagi menjadi 4 bagian. Sebenarnya 2 sih, sorry. 2, yang pertama tuh hidden ya, yang kedua itu adalah old memory. Nah tapi di bagian hidden, ini young, bukan old ya. Ini young, ini adalah old. Nah, tapi di bagian young ini, itu ada hidden, survival 0, dan survival 1. Nah, pertanyaan ini buat apaan nih? Nah, waktu kita bikin aplikasi objek, misalnya teman-teman bikin objek dan lain-lain, itu sebenarnya pertama kali itu masuknya ke hidden dulu. Nah, tapi nanti ketika garbage collector itu nyala,
dihapus kan. Tapi kan ada beberapa objek yang nggak bisa dihapus kan. Contohnya koneksi ke database, HTTP connection pool dan lain itu kan nggak bisa dihapus kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba di restart ulang gitu ya. Nah itu biasanya akan dipindahkan ke survival 0. Kalau misalnya jalan lagi garbage collection masih selamat juga, karena kan database nggak mungkin hilang kan. Nah dia akan pindah ke survival 1. Jalan lagi garbage collectornya, kalau masih selamat, maka dia akan pindah ke old memory. Di old memory itu dia tidak akan pernah hilang sampai major garbage collectornya berjalan. Dan itu biasanya jarang terjadi ya, kecuali beneran udah penuh si old memory-nya. Oke, nah ini perbandingan young gen dan juga old gen. Jadi pertanyaannya seberapa banyak sih young sama old? Banyak orang yang nggak tahu. Taunya pokoknya kalau saya set heap 4 GB ya udah 4 GB. Padahal dari 4 GB itu dibagi jadi young sama old. Itu. Nah, kalau teman-teman jalankan aplikasinya, itu teman-teman tinggal tambahkan beberapa argumen, saya nanti kasih lihat. Itu nanti ketahuan di sini. Jadi young-nya berapa mana di sini? Ini memorinya 1 GB ya. Lalu di sini kelihatan nih, maksimumnya saya kasih 936. Nah, itu minimumnya atau young-nya, ini maksimum minimum, mana di sini young-nya? Nah, ini maksimum young generation itu 312. Sisanya adalah old. Kalau diperhatikan tuh perbandingannya sebenarnya dia adalah 1:2. Jadi 1 young itu 2 old. Itu aslinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya 3 giga, contohnya heap-nya, itu 1 giganya adalah young dan 2 giganya adalah old. Nah, ini bermasalah nggak? Sekilas kelihatannya kayak baik-baik aja, tapi ini sebenarnya masalah. Masalahnya di mana? Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah aplikasi di Blibli. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah minor GC. Minor GC itu adalah garbage collector yang terjadi ke si young-nya. Bukan ke si old-nya, ke young-nya ya. Kalau teman-teman perhatikan, lihat ini. Naik memorinya, young-nya di garbage turun. Naik, turun, naik, turun. Ini stabil. Mungkin kayak setengah jam sekali lah. Stabil. Artinya nggak ada memory leak, karena stabil. Jadi mungkin kita mikir, aman dong, berarti itu kalau kita lihat young-nya aja. Kita lihat kalau yang old-nya. Perhatikan, ini 24 jam. Kalau teman-teman perhatikan, naiknya cuma sekali, habis itu 2 kali. Selesai. Di sini dia nggak pernah ngerunning garbage collector yang majornya. Artinya apa? Artinya memori yang kita set, itu nggak pernah penuh selama 12 jam. Dari situ kita tahu bahwa memori aplikasi kita itu kegedean. Nah sayangnya yang di bank tadi itu nggak ngasih tahu young-nya berapa kali, GC-nya, major-nya juga nggak berapa kali GC-nya. Siapa tahu mereka nggak pernah GC kan, selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi nggak pernah penuh juga sih memorinya. Nah, pertanyaannya adalah, kebanyakan backend Blibli itu cuma backend API. Jadi nggak ada machine learning, nggak ada yang lain, nggak ada. Itu semuanya adalah backend API. Jadi sebenarnya kita datanya itu cuma lifetime-nya per request saja. Request masuk, dibikin objeknya, habis itu dimasukin ke database, selesai. Ketika GC-nya jalan, hilang semuanya. Jadi sebenarnya nggak butuh pindah ke old. Jadi old yang kita pakai 2 kali lipat itu nggak pernah kepake. Sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini nanti, nah jadi sebenarnya objek yang ada di Blibli itu request response-nya akan masuk ke sini, ke Eden. Dia nggak akan pernah masuk ke survival karena pasti akan hilang terus-terusan setiap GC. Dan ini nggak pernah pindah ke sini. Jadi di sini cuma HTTP connection, database, thread, dan lain-lain. Itu sudah stabil dari awal, nggak akan pernah naik. Mungkin kalau database koneksi poolnya teman-teman 100 terus kan, maksimal 100 gitu, udah nggak pernah naik lagi. Atau misalnya teman-teman pakai threadnya jumlahnya 200, udah 200 stabil, nggak akan pernah naik tiba-tiba jadi berapa gitu. Jadi biasanya udah ada maksimalnya. Jadi sebenarnya ngapain kita bikin old yang terlalu besar dan Eden yang terlalu kecil? Kalau old-nya bisa nggak kita kecilin sehingga kita bisa save memori yang tadi, nggak harus 4 GB tadi. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan, ini aplikasi yang real di production. Kalau teman-teman perhatikan, itu di set totalnya itu old-nya itu 400 mega. Tapi sebenarnya yang real kepake itu cuma 80 mega. Jadi kita buang-buang 300 mega, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita cuma bayar ke cloud aja tuh. Cloud enak aja gitu ya. Dibayarin tiap bulan, padahal nggak pernah dipakai sih memorinya. Jadi yang kita pakai sebenarnya realnya adalah 84 mega. Nah, gimana cara untuk nampilin ini? Teman-teman bisa tambahin ini perintah ini. Jadi dari awal kalau teman-teman bilang, oh boros memori, lihat dulu kita udah bisa atau enggak ngelihat detail penggunaan memorinya. Oke, nanti saatnya saya kasih ya
kalau kelewat ke foto. Jadi tanpa kita impact ke performance, sebenarnya kita bisa nurunin jumlah memorinya tanpa impact ke performance. Karena performance itu lihatnya ke yongnya. Karena yang objek dibikin terus-terusan tuh di yongnya. Old-nya tuh stabil. Dia nggak pernah naik, nggak pernah turun lagi. Jadi contoh aja, kalau misalnya kita punya yang awalnya 3 GB heap, berarti kan yongnya 1 ya, old-nya 2. Anggap aja saya tambahin OS lah, jadi 3,5 GB. Nah, setelah kita tahu ternyata yang tadi, oh ternyata old-nya tuh cuma kepake 80 mega. Ngapain saya gede-gede? Kita kecilin aja jadi 100 mega. Atau di sini ya anggap aja cuma 500 mega gitu ya. Jadi kita bisa langsung turunin old-nya ke 500 mega dan kita bisa lihat di sini kita nggak ngapain aplikasi kita, nggak diubah, nggak di debug, nggak diedit apapun kodenya. Itu tinggal nurunin old-nya aja, itu bisa saving 42% memori. Jadi cuma kayak gitu aja. Nah, kalau ditanya, benar nggak sih banyak yang nggak ngerti setup memori ini? Ini real production, kalau teman perhatikan. Ini nama aplikasinya. Ini memori yang di setup, 7 GB, 7 GB, 7 GB. Ini adalah major GC-nya. Lihat tuh. 0, 0. Ini 5 udah mending lah. Ini 27, ini udah bagus nih. Ini bayangin 0. Ini, ini nggak ketahuan sih. Ini 1 week. Lihat. 1 W ya, 1 week. Selama seminggu memorinya nggak pernah GC. Itu kayak kita setup 7 GB, nggak pernah kepake gitu. Jadi kita kayak buang-buang resource doang untuk setup. Makanya di saya dibikin monitoring kayak gini biar orang tahu nih, lu tuh setup memori nggak benar gitu, benerin dulu gitu. Kalau saya yang kayak gini nih, 27 kali gitu ya, si GC-nya terjadi. Yang lain tuh 0,00000. Jadi kita merahin. Oke, yang kedua, itu startup problem. Yang tadi ya, kita pengennya kayak Golang misalnya, atau kayak si Rust bisa hitungan detik bisa nyala. Kenyataannya nggak kayak gitu. Aplikasi Java nggak sesederhana itu. Problemnya kenapa? Problemnya adalah di Java itu ada mekanisme yang namanya JIT ya, atau Just in Time Compilation. Jadi waktu kita nyalain aplikasi, itu kan dari Java code jadi bytecode ya, jadi jar ya. Nah problemnya adalah waktu kita running itu nanti ada proses yang namanya JIT compiler. JIT compiler ini yang akan mengkompilasi aplikasi kita biar jadi native code, tapi di runtime. Jadi aplikasinya harus nyala dulu, baru dia bisa performanya kayak native application. Jadi makanya butuh pemanasan dulu. Jadi nggak bisa tuh aplikasi Java nyala langsung kencang, nggak bisa. Pemanasan dulu. Problemnya adalah di aplikasi yang basisnya udah kontainer, itu kan sering mati nyala, mati nyala, mati nyala gitu ya. Jadi baru juga pemanasan, belum bertarung, mati lagi gitu. Baru nyala, belum berantem, mati lagi gitu. Jadi kapan kelarnya gitu ya, si JIT-nya itu nggak kelar-kelar gitu ya. Kenapa? Karena aplikasinya sering di restart, karena kan naik turun terus si kontainernya kayak gitu. Jadi JIT compilation ini butuh processing time yang banyak dan juga memory usage yang banyak. Makanya di awal butuh, biasanya problem di Java itu biasanya spike di awal, memorinya atau CPU-nya bisa turun. Masalahnya kita nggak bisa ngeset memorinya itu di bawah, karena kalau di bawah nggak mau nyala aplikasinya. Jadi kita harus di atas. Problemnya setelah nyala, turun, nggak kepake CPU-nya. Jadi kayak buang-buang, ya gitulah kalau pakai Java ya, buang-buang gitu ya. Makanya ngapain pakai Java gitu. Nah untungnya yang tadi sudah dibahas sama Edwin, ada solusi lain, yaitu kita bisa implementasi native dengan GraalVM. Jadi solusi yang memori kita tahu mekanismenya, tapi solusi yang startup kita nggak bisa handle di Java. Mau nggak mau kita harus pindah platformnya dari JVM ke native. Pertanyaannya mau rewrite pakai bahasa baru atau pakai yang existing teknologi yang kayak GraalVM. Nah di Blibli kita akhirnya mutusin kita pakai GraalVM aja. Kita nggak mau migrasi bahasa pemrograman. Oke, jadi GraalVM itu simpelnya adalah dia JDK juga, tapi dia punya alternatif selain dari JIT. Jadi dia bisa compile ke native bytecode pada saat kompilasi di awalnya. Nah, kita pakainya di 2024 ya, jadi tahun kemarin, dan sekarang masih migrasi ya sampai 2025. Jadi mungkin baru sebagian sedikit ya dari ratusan aplikasi yang pindah ke GraalVM. Nah, salah satu alasan utamanya adalah kita pengen startup-nya cepat dan memorinya efisien. Jadi kita pengen juga ngejar yang 1 second startup. Pertanyaannya buat apaan sih 1 second startup itu? Emang butuh ya secepat itu ya? Nah, kita akan lihat di sini. Ini aplikasi yang udah kita migrasiin, ini adalah namanya external gateway. Awalnya dia 12 second untuk startupnya. Ini yang masih pakai aplikasi Java ya. Nah, tapi waktu kita pindah ke native itu cuma 0,6 second. Jadi
Jadi dia drastis ya. Jadi jangan turun berapa second, enggak. Improvement 1200% gitu, biar kelihatannya keren gitu ya. Atau 1200% lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan keren banget kelihatannya gitu ya. Padahal dikit aja gitu turunnya. Yang penting 1 second gitu ya. Ini juga penggunaan memorinya. Nah, enaknya kita pakai GraalVM atau native itu nggak ada heap-nya lagi. Jadi beneran aplikasi kita real kelihatan penggunaan memorinya. Jadi nggak ada max-nya, min-nya nggak ada. Pokoknya real penggunaan. Jadi ini adalah waktu kita pakai Java, heap-nya kelihatan di 400 atau 500 mega kalau nggak salah. Waktu kita migrasi ke native itu langsung drop ke 60-70 mega. Jadi selama ini memori yang kepake itu cuma 60-70 mega. Jadi kita buang-buang 80% memori gitu. Bayar ke cloud gitu ya, enak banget cloud-nya berarti. Tapi memorinya nggak pernah kepake. Jadi cuma 60-70 mega. Nah, kalau kita pindah ke native, ke GraalVM dari Java biasa, itu otomatis kita bisa tahu real memorinya. Jadi nggak bingung lagi kalau ditanya, butuh memori berapa? Nih, 60 mega doang. Gitu. Nah, jadi karena nggak ada heap-nya lagi. Pertanyaannya, baik lagi, kenapa butuh 1 second? Kenapa sih kekeh 1 second gitu ya? Kenapa nggak 3 second, 4 second, 10 second gitu ya? Kenapa? Kenapa 1 second? Oke, ini problemnya. Jadi bayangin kita punya aplikasi yang startup time-nya 20 detik. Lalu kita punya 2 CPU dan 2 giga. Nah, di Blibli itu kan sering banget promo ya. Mungkin teman-teman yang kerja di e-commerce sering banget promo. Promo itu biasanya kita kan nggak mau down ya. Bayangkan pas promo down, itu dimarahin sama departemen teknologinya gitu ya, sama tim sales-nya. Nah, kita nggak mau down. Makanya kita lakukan yang namanya pre-scale. Pre-scale itu adalah kita performance dulu, setelah tahu, oh butuhnya 10 kali lipat. Sebelum promo, kita naikin aja 10 kali lipat gitu ya. Jadi nggak ada auto scale-nya itu. Jadi di awal tuh kita pre-scale aja udah naikin. Nah, jadi aplikasi kita kenapa? Karena kita nggak bisa keep up sama incoming traffic-nya. Jadi bayangin kalau butuh 20 detik gitu ya, tiba-tiba traffic masuk nih, spike tinggi. Masa kita nungguin, tunggu dulu ya 20 detik, gue mau start dulu gitu. Kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Dan user itu kalau misalnya udah buka request-nya lemot, di-refresh lagi tuh. Udah tahu lemot, di-refresh lagi gitu kan. Nggak berhenti-berhenti. Jadi traffic-nya makin lama makin naik. Itu problemnya. Ini kalau misalnya kita pakai prescale, jadi dari awal tuh udah ketahuan CPU-nya berapa, memorinya berapa. Gini aja. Enak banget sih cloud-nya. Bayarnya langsung dari awal. Walaupun nggak kepake, tapi udah bayar dari awal. Kalau kita pindah ke 1 second, itu kan jadi kita nggak peduli lagi dengan prescale-nya. Jadi yang penting, kenapa? Karena kalau tiba-tiba naik request-nya, 1 detik, nyala aplikasinya. Oh butuh lagi 1 detik, nyala. Jadi itu kita kenapa pengen ngejar yang 1 detik. Jadi pas kita migrasi ke yang GraalVM, itu kita udah nggak lakukan prescale lagi. Jadi kita biarin aja si aplikasinya naik turun sendiri. Contohnya di sini di awal nggak naik, tiba-tiba request tinggi naik. Jadi kita bisa ngehemat yang warna putih ini. Ini penghematan kita nggak bayar ke cloud. Jadi nggak disukain sama cloud, tapi kita suka. Gitu. Nah, jadi itu kenapa kita butuh 1 second startup. Kalau misalnya pindah ke GraalVM tapi nggak bisa achieve 1 second startup, percuma gitu ya. Tetap kita harus nanti prescale juga, karena nggak bisa keep up dengan request yang banyak masuk. Oke, yang terakhir, problem di Java ya, kenapa kita akhirnya pindah ke GraalVM, itu time to peak performance-nya lama yang tadi yang dibilang. Jadi pas tank gitu ya, tinju, pemanasan dulu gitu ya. Orangnya udah mau berantem, ini pemanasan dulu, ini kapan berantemnya gitu. Itu problem di Java. Itu pasti semua aplikasi Java tuh pertamanya tuh lambat, habis itu beberapa menit, kayak 20-30 menit baru kenceng banget. Udah bisa kayak native application. Tapi masa kita nungguin 20 menit dulu gitu ya. Si usernya disuruh nunggu 20 menit, itu kan kita nggak mau. Nah problemnya kenapa? Ya karena yang tadi. Ya, karena ada karakteristik yang pertama itu adalah JIT ya, Just in Time Compilation. Jadi di awalnya tuh harus collect data dulu. Metode mana yang sering dipakai, kelas mana yang sering diakses. Jadi sama si Java dikumpulin dulu. Oh, oke, setelah dia tahu, dikompil jadi native code, habis itu jadi deh kecepatannya kayak native. Nah, tapi itu butuh waktu. Problemnya yang tadi, kalau tiba-tiba naik turun, ya belum juga selesai JIT-nya, udah di restart, ngulang lagi dari awal. Nah, itu sih problemnya. Nah, makanya kan di Java tuh ada yang namanya warm up period. Jadi itu problem di Java. Makanya kita akhirnya mikir gimana caranya biar nggak ada warm up period ini. Nah, kalau kita pindah ke GraalVM, contohnya, itu dengan kita GraalVM, itu
kita bisa melakukan yang namanya AOT ya, atau ahead of time compilation. Jadi di awal kompilasi yang tadi itu, yang pemanasan itu di awal dilakuinnya. Jadi nggak perlu dilakukan ketika runtime. Jadi kita nggak perlu warm up period dulu ya. Jadi kita dari awal itu udah langsung peak performance-nya. Jadi di awal ketika aplikasi nyala udah langsung bisa handle traffic yang tinggi. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita udah tahu ya, kalau misalnya kita di awal melakukan AOT compilation, ini adalah proses yang berat dan lama. Jadi pasti nanti build-nya itu bakal slow, lama. Mungkin nanti laptopnya kalau nggak kuat udah kayak kapal jet suaranya. Gitu ya. Jadi berisik gitu ya itunya, kipasnya. Kenapa? Karena itu berat banget, lama banget. Di laptop aja bisa sampai belasan menit untuk ngompil si aplikasinya. Nah, jadi ini, dan problem lagi adalah nggak support yang namanya reflection, karena reflection itu runtime di execute-nya. Jadi kita nggak bisa support kayak gitu. Makanya ketika pindah ke sini itu nggak semudah, oh yaudah tinggal ganti selesai, nggak semudah itu. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Jadi ini problemnya. Ini contohnya, saya kebetulan nggak nge-screenshot yang lama. Yang lama tuh kayaknya cuma 2 menit doang gitu ya. Ini proses build time kita. Dari mulai ini cepat, semenit. Nah, ini pas bikin Docker image-nya, itu kan dia di-compile dulu, jadi native-nya di-build, itu butuh 16 menit. Lama banget. Ya lumayan lah bisa ngopi dulu gitu kan. Nunggu build gitu, belum selesai gitu. Nah, tapi kan enaknya di awal aja. Jadi kita bisa build, tinggalin, selesai. Nanti di production, itu udah nggak perlu ditungguin lagi. Dari awal langsung performance-nya udah kenceng banget. Oke, itu yang 3 tadi, makanya kenapa di Blibli di tempat saya itu kenapa akhirnya kita move dari JVM yang ya Java lah istilahnya itu ke GraalVM. Nah, pertanyaannya what next? Selanjutnya apa? Nah, problemnya adalah migrasi ke Java native itu nggak gampang. Nah, bahkan kita bikin how to migrate to GraalVM 21 itu dokumennya panjang banget. Kenapa? Karena banyak errornya di bagian ini, error bagian itu, terutama kalau teman-teman pakai fitur-fitur reflection. Itu error sana sini itu ribet banget. Jadi banyak yang harus kita support. Nah, contohnya kita dokumentasiin, oh ya, pipeline-nya juga banyak banget perubahannya. Yang tadinya kan cuma build jar selesai. Ini enggak, nanti build jar pastiin dulu library-nya support GraalVM atau enggak. Kalau enggak kita download GraalVM reachability-nya dan lainnya tuh banyak banget. Ini komentarnya banyak banget. Tenang aja, ini message-nya pakai AI ya. Jadi saya nggak ngetik sendiri. Jadi rapi banget. Nah, tapi pipeline-nya banyak banget sih perubahannya. Dan ini akhirnya kita harus support juga banyak engineer. Nah, dan kita harus pastiin fitur mana aja yang bisa dimigrasiin ke GraalVM. Jadi nggak semua orang yang di kantor gitu ya, yang saya project A langsung pindah ke GraalVM bisa nggak? Enggak. Kita harus cek dulu supportnya apa. Contohnya kalau yang ini yang kita support itu bisa. Contoh yang belum bisa disupport sampai sekarang adalah yang masih pakai AWT. Abstract Web Toolkit. Lah, aplikasi server buat apa? Ada yang pakai itu kayak buat grafik prosesor gitu. Itu masih ada tuh. Itu nggak bisa. Di GraalVM nggak ada. Jadi kita harus bilangnya ini gimana caranya. Ini kalau pakai library POI pindahnya gimana. Kalau pakai Hibernate gimana caranya. Kalau pakai OpenVAN gimana. Ini kalau errornya ini kayak gimana. Itu banyak banget. Jadi memang prosesnya bertahap. Tapi ya ujung-ujungnya biar kita pengen ngejar yang tadi. Memorinya turun drastis ya, biar kita kelihatan dengan detail, startupnya juga lebih cepat. Karena kan di kita ada KPI ya, tiap tahun misalnya untuk cost-nya harus turun berapa persen. Misalnya 15%, dengan tadi udah turun 80%. Enak tuh. 2 bulan pertama kita udah dapat KPI 1 tahun gitu ya. Nggak ngapa-ngapain lagi. Oke, nah ini juga kita tracking juga sih implementasinya. Jadi setiap orang tuh kayak di tiap minggu tuh dikasih tahu nih loh yang udah pindah, mempermalukan orang di depan umum aja gitu ya. Woi lu masih gede nih memorinya nih gitu, kapan mau turunin gitu ya. Jadi kita punya implementation trackernya juga, biar teman-teman ke encourage lah ya, lebih tepatnya malu lah ya, itu memorinya gede banget gitu ya. Biar cepet-cepet pengen turun. Jadi kita tracking juga si implementation trackernya. Dan sampai sekarang juga kita masih on progress. Jadi enggak dibilang apakah semuanya udah pindah, enggak. Tapi rencananya di Java LTS yang 25 ya, September ini, kita pengen totally migrasinya ke yang GraalVM. Jadi salah satunya adalah biar gimana caranya biar orang-orang pindah, yang mau nggak mau kita stop support yang Java gitu. Jadi lo kalau mau bikin aplikasi baru, kita nggak support lagi ya Java ya.
pakainya yang GraalVM ini. Kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus keputusannya kayak gitu. Jadi sekarang kita masih on progress sampai sekarang. Jadi belum semuanya, mungkin kayak 30-40% mungkin ya migrasinya. Jadi belum totally 100%. Kayaknya lebih 5 menit ya. Oke, mungkin itu aja dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan masukin ke Slido-nya ya. Thank you. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Programmer Zaman Now.